Sebuah karya yang berjudul Al-Kitabul Mukhtasar fi Hisabil Jabr wal Muqabala atau The Book of Restoring and Balancing merupakan sebuah karya yang dianggap sebagai revolusi besar dalam bidang ilmu matematika. Kitab ini telah berhasil mengintegrasikan konsep-konsep geometri dari matematika Yunani kuno ke dalam konsep matematika yang baru. Selain itu, ia juga telah menghasilkan sebuah teori gabungan yang memungkinkan bilangan rasional, irasional, dan besaran-besaran geometri diperlakukan sebagai objek-objek aljabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman nuansa milenial. Dalam segmentasi nuansa belajar kali ini, saya akan mengetengahkan kepada Anda tentang sosok ilmuwan muslim yang dikenal sebagai matematikawan, penemu aljabar, dan sekaligus bapak algoritma dunia. Beliau mempunyai nama lengkap Muhammad bin Musa al-Khwarizmi. Beliau berasal dari Kufah, Irak, lahir sekitar tahun 780 Masehi di Khwarizmia yang sekarang bernama Khiva di Uzbekistan. Lalu kemudian beliau wafat di sekitar tahun 850 di Baghdad. Al-Khwarizmi juga dikenal dengan nama Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Yusuf. Sedangkan di dunia barat, beliau ada yang mengenal sebagai Al-Khwarizmi, Al-Khwarizmi, Al-Ahawizmi, Al-Karizmi, Algoritmi, kemudian algoritmi, dan mungkin masih banyak sebutan-sebutan nama yang lainnya. Meskipun nama Al-Khwarizmi sangat begitu terkenal, namun ternyata tidak begitu banyak informasi yang dapat diketahui tentang beliau, bahkan tempat lahirnya sekalipun. Nama Al-Khwarizmi saja itu masih dimungkinkan diambil dari kata-kata khifa atau Khwarizm yang berada di provinsi Khurasan pada masa kekuasaan Bani Abbasiyah, di mana sekarang kita mengenalnya sebagai Khurasan, yaitu salah satu provinsi di Uzbekistan. Sementara itu, sejarawan At-Tabari menamakan beliau Muhammad bin Musa al-Khwarizmi al-Majusi al-Quturbuli, di mana sebutan al-Quturbuli ini menurut beliau mengindikasikan bahwa al-Khwarizmi berasal dari kota Quturbul, yaitu sebuah kota kecil di dekat Baghdad. Sedangkan kata al-Majusi yang diberikan oleh At-Tabari tersebut mungkin saja hal itu merupakan indikasi bahwa Al-Khwarizmi adalah pengikut Zoroaster. Tapi dalam kitab Al-Mukhtasar fi Hisabil Jabr wal Muqabala, beliau ini justru menunjukkan diri sebagai seorang muslim. Selain At-Tabari, ada Ibnu Nazim. Jadi beliau ini dalam salah satu karyanya yang berjudul Al-Fihris juga menceritakan sejarah singkat tentang Al-Khwarizmi. Berikut karya-karya yang pernah ditulis oleh beliau. Dalam kitab Al-Fihris tersebut dijelaskan bahwa Al-Khwarizmi ini bekerja pada sekolah kehormatan yang didirikan oleh Khalifah Bani Abbasiyah Al-Ma'mun, tempat ia belajar ilmu alam dan matematika, termasuk mempelajari terjemahan manuskrip Sanskerta dan Yunani pada antara tahun 813 hingga 833 Masehi, di mana pada saat itu Baghdad menjadi pusat ilmu dan perdagangan, sehingga banyak pedagang dan ilmuwan dari Cina dan India misalnya berkelana ke kota ini. Buku karya pertama Al-Khwarizmi adalah Al-Kitabul Mukhtasar fi Hisabil Jabr wal Muqabala. Buku ini terbit pada tahun 830 Masehi. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu judul kitab ini kira-kira berarti begini: kitab yang merangkum perhitungan, pelengkapan, dan penyeimbangan. Kitab ini membahas tentang solusi sistematik dari persamaan linear dan persamaan kuadrat, atau dengan kata lain, jika diambil dari kata-kata aljabar tadi ya, ini merupakan satu dari dua operasi dalam matematika untuk menyelesaikan notasi kuadrat. Selain itu, juga telah dijelaskan tentang bagaimana cara penyelesaian persamaan linear dan kuadrat dengan menyederhanakan persamaan menjadi salah satu dari 6 bentuk standar sebagaimana berikut ini. Di sini misalnya kita akan memposisikan B dan C adalah bilangan bulat positif. Kuadrat sama dengan akar, bentuknya menjadi AX kuadrat sama dengan BX. Kemudian bentuk kuadrat sama dengan bilangan konstanta,
adalah AX kuadrat sama dengan C. Terus akar sama dengan konstanta itu BX sama dengan C. Lalu bentuk kuadrat dan akar sama dengan konstanta menjadi AX kuadrat tambah BX sama dengan C. Kuadrat dan konstanta sama dengan akar menjadi AX kuadrat tambah C sama dengan BX. Bentuk terakhir adalah konstanta dan akar sama dengan kuadrat menjadi BX tambah C sama dengan AX kuadrat. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan membagi koefisien dari kuadrat dan menggunakan dua operasi sebagaimana dalam judul kitab tadi. Misalnya yang pertama kita ambil dari kata aljabar, pemulihan atau pelengkapan. Dan kemudian yang kedua adalah al-muqabalah, kita seimbangkan gitu ya. Jadi aljabar ini adalah proses memindahkan unit negatif, akar dan kuadrat dari notasi dengan menggunakan nilai yang sama di kedua sisi. Contohnya, X kuadrat sama dengan 40X min 4X kuadrat. Ini bisa disederhanakan menjadi 5X kuadrat sama dengan 40X. Sedangkan al-muqabalah adalah proses memberikan kuantitas dari tipe yang sama ke sisi notasi. Contohnya, X kuadrat tambah 14 tambah sama dengan X tambah 5. Ini bisa disederhanakan menjadi X kuadrat tambah 9 sama dengan X. Setelah karya kitab Al-Mukhtasar fi Hisabil Jabr wal Muqabalah ini diterima mulai dari Eropa hingga bahkan ke seluruh belahan dunia mungkin ya waktu itu, beberapa pengarang yang lain kemudian juga ikut menerbitkan tulisan tentang aljabar ini. Misalnya kitab Al-Jabr wal Muqabalah yang ditulis oleh Abu Hanifah ad-Dinawari misalnya, kalau tidak salah gitu ya. Kemudian ada pengarang yang lain yaitu Abu Kamil. Beliau menulis Rosala fil Jabr wal Muqabalah. Lalu kemudian ilmuwan lain ada Abu Muhammad Al-Adli, Abu Yusuf Al-Missisi, kemudian ada Ibnu Tur, Sin bin Ali, Sahal bin Bisri, dan Sarafuddin At-Tusi. Dan bahkan mungkin masih banyak gitu ilmuwan-ilmuwan yang lain yang saya tidak ketahui juga menulis hal yang sama, yaitu tentang aljabar. Jika teman-teman tahu gitu ya, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Istilah algoritma sendiri sebenarnya diambil dari kata algorismi yang merupakan latinisasi dari nama al-Khwarizmi. Istilah ini kemudian diserap ke dalam bahasa-bahasa lain, salah satunya dalam bahasa Spanyol. Misalnya disebut guarismo, sedangkan dalam bahasa Portugis disebut algarismo, di mana algarismo ini merupakan bermakna digit gitu ya. Kemudian selain itu melalui karyanya yang lain yakni Kitabul Jam'a wat Tafriq bi Hisabil Hin, beliau berhasil memperkenalkan angka Arab yang kelak diadopsi sebagai angka standar yang dipakai di berbagai bahasa serta kemudian diperkenalkan sebagai sistem penomoran posisi desimal di dunia barat pada abad ke-12. Translasi tersebut dilakukan oleh Adolard of Bath gitu ya, di mana beliau ini juga menerjemahkan tabel astronomi al-Khwarizmi tepatnya pada tahun 1126. Bahkan dengan menggunakan secants, kemudian tangent, cos, sin, dan tan dalam penyelesaian persamaan trigonometri dan astronomi, beliau ini berhasil merevisi dan menyesuaikan geografi Ptolemeus sebaik mengerjakan tulisan-tulisan tentang astronomi dan astrologi. Tapi sayangnya, buku yang membahas tentang aritmetika tersebut hilang dari bahasa Arab yang aslinya. Artinya yang merupakan tulisan tangan asli Al-Khwarizmi itu hilang. Bahkan pada manuskrip bahasa Latin, translasi kitab ini tidak bernama sama sekali justru. Tidak ada namanya gitu. Tetapi pada umumnya mesti dimulai dengan kata Deixit Algorismi, yang artinya seperti kata Al-Khwarizmi atau Algoritmi de Numere Indorum. Artinya Al-Khwarizmi pada angka kesenian Hindu. Jadi sebenarnya kitab yang berjudul Kitab Al-Jam'a wat Tafriq bi Hisabil Hin tadi itu yang saya sebutkan, kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu menjadi buku penjumlahan dan pengurangan berdasarkan kalkulasi Hindu ini merupakan sebuah kemungkinan saja sebenarnya, di mana nama ini
sebenarnya diberikan oleh siapa? Baldassar Bancampagni pada tahun 1857. Buku ketiganya yang terkenal adalah kitab Suratul Ard atau Book of the Description of the Earth, buku pemandangan dunia, kenampakan bumi gitu. Di mana buku ini selesai pada tahun 833 Masehi. Buku ini merupakan revisi dan penyempurnaan geografi Ptolemeus yang terdiri dari 2402 daftar titik koordinat yang meliputi kota-kota dan tempat geografis lainnya. Seperti misalnya gunung, laut, semua pulau, dan sungai yang kesemuanya ini didasarkan pada pendalaman geografis yang sebelumnya pernah ditulis oleh Ptolemeus dan Claudius. Konon kitab Suratul Ard gitu ya, ini hanya ada satu salinan saja. Saat ini tersimpan di perpustakaan Universitas Strasbourg. Sementara terjemahan Latinnya itu katanya tersimpan di Biblioteca Nacional di Espanya di Madrid. Al-Khwarizmi juga terkenal dalam bidang ilmu astronomi, atau kita biasa menyebutnya sekarang sebagai ilmu falak, yaitu sebuah bidang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang bintang-bintang, yang melibatkan kajian tentang kedudukan, pergerakan, pemikiran, serta tafsir yang berkaitan dengan bintang. Buku Zid As-Sindin misalnya, kita terjemahkan itu tabel astronomi itu ya, merupakan bukti keahlian Al-Khwarizmi dalam bidang astronomi. Buku ini terdiri dari 37 simbol pada kalkulasi kalender astronomi dan 116 tabel dengan kalenderial, astronomial, dan data astrologial sebaik data yang hingga saat ini masih diakui hingga sekarang. Tapi sayang juga versi aslinya dalam bahasa Arab yang ditulis pada tahun 820 itu hilang. Tapi dalam versi bahasa Latin ini ditulis oleh astronomer Spanyol yaitu Abul Qasim Maslamah bin Ahmad Al-Majriti. Kita mengenalnya Al-Majriti. Ini ditulis pada tahun 1000 dan ini tetap bertahan hingga sekarang. Selain itu, 4 manuskrip lainnya dalam bahasa Latin hingga saat ini masih tetap ada di satu Bibliotheque Publique. Ini di Chartres ya. Kemudian yang kedua ada di The Bibliotheque Mazarin, ini di Paris. Ketiga, The Biblioteca Nacional di Madrid dan The Bodleian Library di Oxford. Karya Al-Khwarizmi yang lain adalah kitab Rosala Fistikhraj Tarikhul Yahud atau Petunjuk Penanggalan Yahudi. Jadi kitab ini menerangkan tentang 19 tahun siklus interkalasi, yaitu sebuah hukum yang mengatur pada hari apa dari suatu minggu bulan Tisri itu dimulai. Di sini juga memperhitungkan interval antara era Yahudi, era penciptaan Nabi Adam maksudnya, dan era Seleucid. Selain itu dalam buku ini juga dipaparkan mengenai hukum tentang bujur matahari dan bulan dengan menggunakan kalender Yahudi tadi. Nah, ini sama dengan yang telah ditemukan oleh Al-Biruni dan Maimonides, atau orang menyebutnya Moses Maimonides ya. Ada banyak manuskrip Arab yang diperkirakan ditulis juga oleh Al-Khwarizmi, seperti misalnya di Berlin, ada di Istanbul, Tashkent, Kairo, dan Paris. Manuskrip tersebut katanya berisi pendekatan material. Sementara di Istanbul ada 2 buku yang membahas tentang penggunaan dan perakitan astrolab. Ini sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Nazim gitu ya dalam kitab Al-Fihrisnya, yaitu kitab Ar-Ruhamat atau buku Sundial, dan yang satunya lagi yaitu kitab Tarikh, buku sejarah. Tapi sayang sekali katanya saat ini 2 buku tersebut telah dinyatakan hilang juga. Kemudian ada karya Determinasi Arah Mekah yang merupakan salah satu astronomi esferik. Lalu masih ada 2 karya lainnya yang berisi tentang pagi misalnya. Kalau tidak salah itu Ma'rifat Sa'atul Masyriq fi kulli balad kalau tidak salah. Dan ada satunya lagi kitab tentang determinasi azimut dari tinggi, yaitu kitab Ma'rifatus Samad
min qibalil irtifa. Baiklah teman-teman, demikianlah video ulasan singkat tentang profil Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi yang dengan beberapa karyanya telah banyak memberikan manfaat dalam dunia sains modern sejak awal abad ke-12 hingga saat ini. Jika ada beberapa informasi yang perlu diluruskan atau tidak tersampaikan secara utuh di video ini, teman-teman silahkan type di kolom komentar ya. Share video ini jika bermanfaat dan jangan lupa subscribe channel ini jika Anda belum subscribe. Kemudian nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel Nuansa Milenial. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.